Beredar isu miring di media sosial terkait dengan rekrutmen PPK KPU Kabupaten Musirawas. Hal ini dikarenakan dengan adanya seleksi PPK Kabupaten Musirawas yang diisukan adanya dugaan sogokan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas menanggapi isu persoalan sogok atau isu miring lainnya terkait dengan seleksi PPK Pemilu 2024 yang sempat menjadi sorotan sejumlah elemen pemuda dan masyarakat. Oleh karena itu, Ketua KPU Musirawas, Anastatias, yang didampingi Komisioner Apandi, Syaripudin dan Ania Trisna, menyampaikan bahwa proses seleksi PPK Pemilu 2024 telah sesuai dengan proses rekrutmen PPK menurut PKPU nomor 8 tahun 2022 dan keputusan KPU RI nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan keputusan KPU nomor 476 tahun 2022. Lalu terkait dengan soal tes cat dan wawancara, KPU Musirawas dalam menjalankan tahapan seleksi tertulis berpedoman pada Juknis SK KPU RI nomor 534 tahun 2022. KPU Kabupaten Musirawas akan menyampaikan klarifikasi dan tanggapan terkait berita di media online berkenaan tentang proses rekrutmen anggota PPK pada pemilu serentak tahun 2024. Yang pertama, adanya pemberitaan tentang dugaan kecurangan dalam perekrutan PPK. KPU Kabupaten Musirawas dengan ini menegaskan bahwa proses rekrutmen PPK telah berjalan sesuai dengan peraturan KPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Keputusan KPU Republik Indonesia nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan Keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 tentang pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Yang kedua, adanya hasil tes tertulis meminta atau CAT dan hasil wawancara. KPU Kabupaten Musirawas menegaskan bahwa KPU Kabupaten Musirawas dalam menjalankan tahapan seleksi tertulis atau CAT dan wawancara berpedoman pada Juknis SK KPU Republik Indonesia 534 tahun 2022, yaitu telah mengumumkan hasil-hasil dari semua tahapan tersebut ke masyarakat umum melalui laman media sosial KPU dan papan pengumuman di kantor KPU Kabupaten Musirawas. Yang ketiga, adanya peserta atas nama Ono Sumitra, salah satu calon PPK dari Kecamatan Tua Negeri, yang nilainya tertinggi saat tes CAT, tapi hasil wawancara tidak ada namanya di 10 besar PPK. KPU Kabupaten Musirawas menjelaskan bahwa proses wawancara adalah memiliki indikator yang berbeda dengan proses CAT. Pada saat wawancara, kita menggali sedetail mungkin, baik itu pengalaman yang bersangkutan di dalam penyelenggara pemilu ataupun tentang muatan lokal, sehingga ketika dilakukan wawancara mempunyai hasil tersendiri. KPU Kabupaten Musirawas dalam melakukan wawancara juga menggali rekam jejak yang peserta seleksi yang bersangkutan di masyarakat. Yang keempat, dengan dugaan dari saudara MM, warga Muara Lakitan, yang menduga adanya kecurangan saat tes CAT, yaitu adanya dugaan salah satu peserta Kecamatan Muara Lakitan berinisial IH melakukan tes ulang. Dapat dijelaskan bahwa saudara HI yang bersangkutan saat melaksanakan tes CAT terjadi error pada sistem aplikasi CAT. Lalu Sekretariat KPU Kabupaten Musirawas berkoordinasi dengan Sekretariat KPU Provinsi terkait kendala tersebut, dan Sekretariat KPU Provinsi berkoordinasi ke Helpdesk KPU RI. Lalu saran dan masukan dari Helpdesk KPU RI untuk dilakukan tes ulang bagi yang bersangkutan. Kelima, adanya informasi dari saudara MM terkait untuk menjadi anggota PPK
ada tarif 40 juta hingga 70 juta. KPU Kabupaten Musirawas menegaskan bahwa proses tahapan rekrutmen PPK telah sesuai dengan pedoman PKPU dan Juknis yang ada. 6. Adanya informasi dari Saudara Bahet terkait peserta PPK Kecamatan Sumber Harta atas nama Henry Eka Saputra dan Hargono yang masuk 5 besar, padahal yang bersangkutan pernah diberikan peringatan oleh KPU Kabupaten Musirawas saat menjabat PPS pada pemilu serentak tahun 2019. KPU Kabupaten Musirawas menjelaskan bahwa surat peringatan tersebut memberikan penegasan kepada yang bersangkutan agar senantiasa mematuhi dan berpegang teguh pada undang-undang, peraturan KPU dan peraturan DKPP, serta menjunjung tinggi prinsip profesional dalam menjalankan tugas. Yang bersangkutan saat pelaksanaan Pilkada 2022 menjadi ketua dan anggota PPK Kecamatan Sumber Harta telah menjalankan tugas, yaitu melaksanakan semua tahapan Pilkada 2020 di Kecamatan Sumber Harta berjalan dengan prinsip. Reza Melda Elianti, Silampari TV.